Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, khusus anak saya kelas 12 MIA 1, MIA 2 dan MIA 3. Baik, sekarang ini adalah pertemuan kedua materi tentang surat lamaran pekerjaan, khususnya bidang studi bahasa Indonesia. Nah, perhatikan siswa-siswa saya yang sekarang sedang berada di rumah, kita belajar daring. Seperti yang Ibu jelaskan minggu kemarin, bahwa surat itu adalah salah satu alat komunikasi atau permohonan, ya, yang mana surat itu berisi tentang identitas diri. Nah, surat yang dimaksud di sini adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan adalah salah satu surat yang memperkenalkan, mempromosikan diri secara benar tanpa perlu mengada-ngada Dan aspek tersebut merupakan salah satu bentuk bagaimana cara kita mengenalkan diri kepada si pemimpin atau kepada perusahaan atau kepada seseorang, layaknya diterima atau tidak. Nah, berikut rangkuman atau sistematika unsur langkah menyusun hingga contoh seperti yang saya kembangkan berikut. Yang pertama, menulis surat lamaran pekerjaan dan tanggal surat pembuatan surat. Langkah pertama harus dilakukan seperti saat menyusun surat lamaran pekerjaan, ialah tempat dan tanggal surat tersebut dibuat. Contohnya Kuasan 02 Agustus 2021. Yang kedua, lampiran dan hal. Lampiran dan hal ini salah satunya adalah memberikan beberapa banyak lampiran sistematika, misalnya lamaran yang dilengkapi dengan identitas, dilengkapi dengan kualifikasi pelamar, kemudian sebanyak 4 lembar, dan contohnya sebagai berikut. Misalnya gini, lampiran ada 4 lembar. Hal, pemberitahuan. Kemudian yang berikutnya adalah alamat surat. Jadi alamat surat itu harus lengkap dia, nak. Misalnya surat lamaran kerjaan termasuk dia surat dinas. Kemudian alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris, karena alamat itu menulis kalau lebih dari 3 baris dia sifatnya bertele-tele, ya, atau terlalu banyak lampirannya. Penulisan alamatnya. Yang berikutnya, jabatan tidak digunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang keempat, misalnya keterangan teks jalan ada pada alamat, misalnya jalan itu tidak ditulis dengan JLN, tidak boleh disingkat, langsung aja jalan. Nah, artinya di sana ada beberapa keterangan bahwa penulisan alamat itu memang harus seperti biasa saja, tidak boleh disingkat. Alamat surat bukannya kalimat. Oleh karena itu, jangan digunakan titik pada masing-masing akhir baris tadi. Contohnya misalnya gini, yang terhormat pimpinan PT Maju Jaya, seperti itu, nggak ada tanda titiknya. Jalan Mangkubumi, nomor titik, misalnya 12, Kuasan, ya. Jadi YTH itu boleh, ya, YTH titik pimpinan PT Maju Jaya, gitu ya, nak. Tidak boleh di akhirnya diberi tanda titik. Lalu yang keempat, salam hormat. Nah, salam hormat atau salam hormat ini disebut dengan pembukaan. Kalau salam hormat tidak boleh dia berdasarkan atau assalamualaikum, gitu, tidak boleh. Jadi salam hormat itu langsung aja dengan hormat, kita pakai tataan umum, bahasa yang umum, supaya semua tahu tataan atau bahasa yang umum itu dipergunakan, baik itu misalnya agamanya Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha atau Islam, seperti itu. Jadi tidak pakai bertele-tele, langsung aja dengan hormat. Berdasarkan info lowongan pekerjaan melalui situs. Jadi pekerjaan sekarang kan ada melalui situs, ada melalui surat kabar, ya, ada melalui info seperti itu. Jadi banyak sekarang surat lamaran pekerjaan atau info pekerjaan itu dari mana-mana, jadi dari situs biasanya, ya. Yang berikutnya, kelima, isi surat. Isi surat biasanya melampirkan identitas diri, yaitu maksud tujuan, nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, ya, seperti itu.
Yang keenam penutup. Baru yang penutup ini yang dimaksud di sini, dia tidak boleh juga bertele-tele. Langsung aja dia seperti demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat, koma. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan mengikuti seleksi wawancara agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci. Jadi dia silahkan saja membuat seperti itu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan Pak tolong ini, itu tidak boleh ya, tidak boleh bertele-tele atau menyebutkan bahasa yang tidak baku di situ ya. Nah, berikutnya yang ketujuh adalah salam penutup. Salam penutup misalnya contoh hormat saya, biasa ya nak, hormat saya, kemudian tanda tangan ya. Nah, berikutnya bagaimana sih cara menulis surat lamaran pekerjaan? Nah, ini minggu ini ya kita bahas bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, jaga agar tulisan itu bersih. Kemudian jaga agar tulisan mudah dibaca. Jaga sesuai kaidah dan ejaan. Yang berikutnya, menggunakan kata pengantar yang jelas, misalnya singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang berikutnya, memakai kata-kata yang sopan. Jadi kalau misalnya kita menulis surat, gunakanlah bahasa yang sopan, misalnya bahasa yang baku. Jangan kau gunakan bahasa yang tidak baku tadi. Nah, ini merusak sebuah citra surat tersebut. Artinya dari surat itu perusahaan tahu bahwa bagaimana karaktermu yang sebenarnya, gitu ya. Yang berikutnya, menggunakan bahasa yang baik, kemudian menggunakan bahasa yang benar. Lalu melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal lahir, alamat, salam pembuka, isi surat, kemudian salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Artinya, di sana secara umum dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah atau ciri kebahasan surat itu, surat lamaran pekerjaan tadi, adalah sebagai berikut. Apa kaidah-kaidahnya? Misalnya seperti ini nak. Pilihlah salah satu kata atau sapaan yang bersifat formal. Yang berikutnya bahasa ragam yang baku. Kemudian kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau makna denotatif, bukan makna konotatif ya. Ibu ulang, kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya ya, atau bukan denotatif, atau bukan yang disebut hiasan, atau biasanya dia bahasanya menggunakan kalimat pernyataan umum atau memakai kalimat pernyataan argumentasi, kemudian menggunakan pernyataan penegasan ya, ditegaskan seperti itu ya. Nah, baik. Selanjutnya, jenis-jenis langkah surat itu ada beberapa bagian. Yang pertama, jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan biasanya digabungkan dengan riwayat hidup, misalnya kurikulum vitae, atau dalam cara ini riwayat hidup itu termasuk isi surat, atau karena isi berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan. Ini jenisnya ya, model gabungan. Yang kedua, surat lamaran dipisahkan dari riwayat hidup. Makanya ada di situ berapa lembar dia ya, berapa eksemplar seperti itu ya. Dalam cara ini riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Jadi ini lamaranmu, di sini daftar riwayat hidup. Di lamaranmu itu nanti ada seperti KTP, misalnya kalau udah punya KTP ya, nah ada seperti fotokopi KK, ijazah, pas foto dan lain sebagainya, biodata yang lain ya. Langkah-langkah menulis surat lamaran bagaimana nak? Yang pertama, menulis struktur unsur-unsur surat lamaran sesuai dengan sistematika. Sistematika itu adalah cara-cara masing-masing. Bagian ini dapat diisi oleh suatu kalimat terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, kembangkan seluruh bagian yang telah ditulis sebelumnya. Artinya, kembangkanlah kalimat pokok menjadi alinea. Misalnya, dalam paragraf itu bisa dia paragraf penuh, ya, deskripsinya maksudnya. Atau abaikan sebagian yang tampak salah, misalnya seperti ejaan, kalimat tidak efektif, atau sebagainya. Lalu tumpahkan seluruh idemu terlebih dahulu tanpa keraguan sedikit pun.
Kemudian baca ulang dan perhatikan berbagai unsur dan kebahasan yang ada, lalu perbaiki seperti biasa. Misalnya bahasa bakunya, ejaannya, kalimat efektifnya, dan sebagainya. Nah, baik. Ini saja dulu yang bisa Ibu sampaikan di minggu ini. Mungkin beberapa kalimat atau penyampaian Ibu ada yang kurang pas atau kurang jelas. Silakan nanti kamu bertanya melalui chat atau melalui Telegram, atau bisa langsung komen ya di WA ya. Baik, untuk sementara sampai di sini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.